Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto. Sutradara E.W.S. Yuwono. Garis batas antara Majapahit dan Singgelo, Gusti Patih. Syukurlah. Akhirnya aku berhasil juga menjadi perantara perkawinan antara Putri Majapahit dan pangeran keturunan Raja Pajajaran. Itu suatu permulaan yang kunilai sangat baik untuk membina persahabatan dengan kerajaan Pasundan setelah peristiwa Bubat. Tapi sayang sekali, Istana Bukit Bunga ini tidak bisa kupertahankan. Maksud Gusti Patih? Kita harus memusnahkan istana ini secepatnya, Paman. Memusnahkan? Istana seindah ini akan Gusti Patih musnahkan begitu saja? Iya, Paman. Aku khawatir tempat ini diketahui oleh para pejabat Majapahit yang ingin mencari muka di hadapan raja. Kalau sampai tempat ini mereka ketahui, jelas akan menjadi kelemahan paling besar bagiku. Lalu bagaimana dengan para tawanan itu, Gusti? Iya, bagaimana dengan Jayakusuma? Apakah akan ikut dimusnahkan juga, Gusti Patih? Selama ini Jayakusuma sudah banyak membuatku mengalami kesulitan dan kesusahan. Kalau dia masih kubiarkan hidup, itu hanyalah karena aku tidak mau mengecewakan Retno Marlangen. Tapi Gusti, bukankah sekarang Tuan Putri sudah tidak ada? Itulah. Karena Retno Marlangen sudah tidak ada, maka Jayakusuma harus segera dibereskan. Mari ikut aku, Paman. Tunggu, Paman. Paman berdua pergi dulu ke ruang tawanan bawah tanah. Nanti aku akan menyusul. Mengapa tidak bersama-sama saja, Gusti? Aku akan mengambil pedangku di ruang penyimpanan pusaka. Baik, Gusti Patih. Ayo, Adik Gondosuli. Hari ini juga Jayakusuma harus mati. Sebab kalau kubiarkan hidup, dia bisa mendatangkan kesulitan kelak di kemudian hari. Dia sudah banyak mengetahui tentang diriku. Dan aku tidak akan melimpahkan tugas ini pada siapapun. Aku sendiri yang akan memenggal kepala Jayakusuma. Tidak, Tuan. Saya tak bisa membiarkan bibi saya dibawa ke Singgelo. Saya harus menyusulnya. Jangan bodoh, Pangeran. Kau belum tahu apa-apa tentang negeri Singgelo. Kau akan banyak menemui kesulitan kalau bertindak tanpa perhitungan. Tapi saya tak bisa berdiam diri di sini. Sementara orang yang saya cintai dibawa kabur. Apa kau belum bisa memahami isi surat yang ditulis bibimu itu, Pangeran? Kukira bibimu lebih dewasa. Dia mampu berpikir lebih jernih dan bisa menilai keadaan. Aku benci semua ini. Tuan telah mewariskan tenaga sakti pada saya. Tapi apa gunanya? Tuan sepertinya hanya mempermain-mainkan saya.
bersetan dengan semuanya. Aku benci! Aku benci! Dan Bibi, mengapa dia mau saja dibawa ke Singgelo? Mengapa tidak mengadakan perlawanan? Pangeran, agaknya kau belum tahu keadaan bibimu sekarang ini. Hah? Saya tahu siapa Bibi. Saya lebih tahu tentang Retno Marlangen dari yang lain. Nah, coba, sampai di mana pengetahuanmu tentang bibimu? Aku ingin mendengar. Tapi aku yakin kau kurang awas. Kau kurang jeli dalam memberikan penilaian kepada seseorang, sekalipun dia orang yang paling kau cintai. Saya lebih mengenal tentang Bibi daripada Tuan. Karena kami pernah hidup bersama. Bibi adalah seorang wanita yang pada dasarnya lembut, walaupun sekali waktu nampak garang. Itu hanyalah disebabkan dia juga seorang pendekar pedang wanita yang tangguh. Nah, ternyata penilaianmu keliru, Pangeran. Di mana letak kekeliruannya? Kau masih tetap menganggap bahwa bibimu adalah seorang pendekar pedang yang tangguh. Nah, disitulah letak kekeliruanmu itu, Pangeran. Tapi memang dia seorang pendekar pedang yang tangguh, Tuan. Dia pewaris ilmu perguruan Kapakisan. Dan ketahuilah, Tuan, bahwa bibiku itu adalah juga guruku. Pangeran, bibimu itu sekarang ini hanyalah seorang wanita biasa. Dia cantik dan lembut. Tapi dia bukan lagi seorang pendekar pedang yang tangguh. Mengapa Tuan berkata begitu? Memang, dulu benar dia seorang pendekar pedang yang sulit dicarikan tandingannya. Tapi sekarang, dia sudah menjadi wanita biasa. Apa maksud Tuan? Bibimu telah kehilangan ilmu kepandaian dan tenaga saktinya. Itulah sebabnya dia tidak mampu memberikan perlawanan. Itulah sebabnya dia terpaksa menuruti kemauan Patih Madu. Dia terjepit oleh keadaan yang serba tidak menguntungkan. Oh, iya, pantas. Pantas waktu melarikan diri bersamaku dulu. Bibi kelihatan kurang yakin. Dia seperti ragu-ragu. Orang yang telah kehilangan kemampuannya, yang dulu pernah menjadi kebanggaannya, akan menjadi seorang peragu yang dungu. Kau pun pernah mengalaminya, bukan, Pangeran? Ya? Iya. Tapi Tuan, mengapa Bibi sampai kehilangan tenaga sakti dan ilmu kepandaiannya? Ya, itu juga akibat pekerjaan Patih Madu. Bibimu menjadi lemah dan tak berdaya karena lintah hijau beracun. Oh, jadi Bibi juga menjadi korban lintah jahanam itu? Hampir setiap hari, seorang dayang-dayang ditugaskan memberikan minuman khusus untuk bibimu. Dalam minuman itu dibubuhkan cairan yang diambil dari lendir lintah hijau beracun. Cairan itu kadarnya hanya sedikit, tidak akan sampai membunuh, bahkan tidak membahayakan kesehatan korbannya. Tapi akibatnya, ya itulah, sedikit demi sedikit, lama-kelamaan, orang yang bersangkutan akan kehilangan kekuatannya. Kalau dia orang sakti, maka kesaktiannya akan larut ke dalam cairan itu. Dan dia akan kembali menjadi orang biasa. Oh, kurang ajar, Patih Madu. Akan kubunuh jahanam busuk itu. Tahan, Pangeran, tahan. Tidak, tahan. Tuan jangan menghalang-halangiku lagi. Sabar, sabar, Pangeran. Jangan terburu nafsu, sabar. Patih Madu orang jahat dan kejam. Dia harus mati di tanganku. Dia akan kubunuh. Pangeran, mengapa kau tidak bisa bersabar? Mengapa harus meledak-ledakan nafsu seperti itu? Tuan sendiri membenci kejahatan. Tuan menganjurkan agar para pendekar golongan putih bersatu membasmi kejahatan dari muka bumi. Mengapa sekarang Tuan mencegah saya untuk membunuh penjahat besar itu? Aku tidak mencegah. Aku hanya menyarankan agar kau jangan terburu nafsu. Kau belum tahu siapa Patih Madu. Dia penjahat besar, Tuan. Dan dia telah membuat hidupku menderita. Tapi dia juga berilmu tinggi, Pangeran. Kau harus ingat hal ini. Kukira saat ini ilmu kepandaian Patih Madu masih sukar dicarikan tandingannya. Apalagi kalau dia menghunus pedang hitamnya dan mengamuk dengan jurus-jurus mautnya
yang bernama jurus gagak menerkam mangsa. Ya, kukira saat ini dia belum saatnya menjadi lawan tandingmu, Pangeran. Percayalah. Persetan. Aku tidak takut. Biar dia mempunyai kesaktian seperti dewa, aku tidak akan gentar. Akan kutantang dia. Tuan, marilah kita tinggalkan tempat celaka ini. Mari Tuan. Sudah cukup kita tinggal di neraka ini. Sekarang marilah kita menuntut balas atas kejahatan Patih Madu. Pangeran Jayakusuma. Mari Tuan, cepat kita tinggalkan tempat ini. Ya. Kita sudah cukup lama menjadi binatang piaraan Patih Madu. Ya, baiklah kalau memang kau sudah tak sabar lagi, Pangeran. Tapi satu hal harus kau ingat. Hati-hatilah kalau sampai berhadapan dengan Patih Madu. Hei, berhenti! Mereka bisa melepaskan diri, Kakang. Mereka bisa memutuskan rantai pengikatnya. Kurang ajar. Pasti ada yang telah menolong mereka melarikan diri. Kau kira kalian bisa melarikan diri? Kami tidak melarikan diri. Kami hanya tidak kerasan disekap di ruangan bawah tanah. Bagus, bagus. Kalau sudah tidak kerasan, kalian mau apa? Kalau sudah tidak kerasan disekap di bawah tanah, nah, kami sanggup menguburmu di bawah tanah. Kau jangan bertingkah macam-macam, Jayakusuma. Kau sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kau banggakan. Lebih baik kau menuruti keinginan kami. Apa yang kau inginkan, Gondosulo? Nyawamu, Jayakusuma. Begitu. Sayang sekali, Gondosulo. Aku masih sayang nyawaku. Sebaliknya, apakah kalian sudah tidak sayang lagi pada nyawa kalian hingga kalian berani menghadang kami di jalan? Berdebah. Jadi kau masih punya sisa-sisa keberanian juga, Jayakusuma? Kakang, hebat juga permainan pedangnya. Apakah di ruang tawanan kau belajar dari si gila itu, Benar bukan? Kau orang gila yang pernah mengacau istana Bukit Bunga. Iya, benar. Aku orang gila. Tapi kalau dipikir, kalian berdua ini sebenarnya tidak lebih waras dariku. Rupanya kalian sudah merencanakan semua ini. Benar, Adik Gondosuli. Karena itu sekarang jangan biarkan mereka terlalu lama berdiri di depan kita. Ayo kita serang mereka. Tidak usah canggung lagi. Kalau perlu, bunuh sekalian. Gandasula dan Gandasuli segera menyerbu dengan sabetan-sabetan pedangnya. Pangeran Jayakusuma menyambut serangan Gandasuli, sementara Lawa Ijo melayani permainan pedang Gandasula. Sebenarnya, Pangeran Jayakusuma masih agak canggung untuk memainkan pedang Pancakumara yang sudah sekian lama terpisah dari tangannya. Tapi setelah 10 jurus berlalu, dia menjadi terbiasa lagi. Bahkan dengan himpunan tenaga saktinya, dia sekarang bisa dengan mudah terbang ke sana kemari. Gandasuli menjadi kewalahan. Orang kepercayaan Patih Madu itu seringkali dibuat kelabakan oleh gebrakan-gebrakan lawannya yang semakin gencar dan membingungkan. Suatu ketika, Gandasuli salah perhitungan. Mestinya dia cukup menangkis samparan pedang tanpa harus melompat ke samping. Dan kesempatan baik itu segera digunakan oleh Pangeran Jayakusuma untuk memutar pedangnya. Dan... Adik Gondosuli, kau terluka. Jahanam Jayakusuma. Dia berhasil mengecoh aku. Lebih baik kau menyingkir dulu, Adik Gondosuli. Biar aku saja yang menghadapi mereka.
Kau pikir aku takut, Kakang? Kau pikir aku sudah kalah? Oh tidak! Aku bukan Gondosuli. Kalau sampai bisa dipercundangi Jayakusuma. Ayo Jayakusuma, kita lanjutkan lagi. Rupanya kau masih penasaran, Gondosuli. Jangan sombong, karena kau bisa melukai lenganku, Jayakusuma. Gondosuli, kalau kau masih nekat, tidak mau menyerah, kau akan menyesali nasibmu. Kau akan kubunuh, Jayakusuma. Kau akan kubunuh sekarang juga. Kau harus mati. Harus mati di tanganku, anak Jahannam. Cukup, Gondosuli. Seranganmu sudah tidak banyak artinya bagiku. Kau sudah sekarat. Nah, sekarang terimalah jurus Raja Wali membelah awan. Pangeran Jayakusuma. Adi Gondosuli. Gondosuli. Kau sudah membunuhnya. Kau membunuh saudara kandungku, Jayakusuma. Kalau kau tidak terima, kau boleh membalas kematian adik kandungmu itu, Gondosulo. Aku akan merasa hidupku sia-sia dan tidak berguna kalau sampai tidak bisa menebas batang lehermu, Jayakusuma. Hiya! 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 Gandasula mengamuk, pedangnya menebas kiri kanan menyerang dengan gencar. Gandasula memang mempunyai tingkat kepandaian yang lebih tinggi dibanding adiknya. Tapi Pangeran Jayakusuma mempunyai keuntungan yang besar. Karena Gandasula dengan kemarahannya yang menggelegar, membuat serangan-serangannya kurang terarah, walaupun tenaga yang digunakan lebih dahsyat. Suatu ketika, Pangeran Jayakusuma mempunyai kesempatan yang baik untuk menyerangkan mata pedangnya di lambung musuhnya. Gandasula berkelit, Pangeran Jayakusuma menyusul dengan tebasan pedang beruntunnya. Oh, Gusti Patih. Minggirlah, Paman Gondosulo. Dan kau, Jayakusuma. Sekarang hadapilah aku, Patih Madu. Iya. Saat inilah yang aku tunggu-tunggu, Patih Madu. Sampai saat ini Dewa Keberuntungan masih berada di pihakmu, Jayakusuma. Kau benar, Patih Madu. Dewa Keberuntungan akan selalu berpihak pada mereka yang berpikir benar. Kau siapa? Dialah orang gila yang pernah hamba ceritakan itu, Gusti Patih. Dia teman Jayakusuma dalam ruang tawanan bawah tanah. Iya. Aku telah berlaku bodoh. Mestinya aku periksa dulu apakah dia benar-benar gila atau berpura-pura gila dengan tujuan tersembunyi. Kau menyesal, Patih Madu? Tidak. Aku tidak akan pernah menyesali sesuatu. Aku memang telah berlaku bodoh. Tapi kesalahanku itu akan kuperbaiki sekarang. Bersiaplah, Jayakusuma. Mudah-mudahan Dewa Keberuntungan masih mau berpihak padamu. Hati-hati, Pangeran. Minggirlah, Tuan. Biar ku hadapi manusia busuk ini. Ayo, Patih Madu. Tunggu apa lagi? Aku sudah siap. Akan kupenggal kepalamu, Jayakusuma. Dan kutancapkan di atas bambu untuk peringatan bagi orang yang berani melawan Patih Madu. Hup! Iya! Bagus juga permainan pedangmu. Pantas kau bisa membunuh Gondosuli dan membuat Gondosulo kalang kabut. Permainan pedangmu juga tidak jelek, Patih Madu. Pantas kalau kau bisa membangun istana gelap ini dan menyembuhkan pendekar-pendekar golongan hitam untuk merongrong kewibawaan Majapahit. Jangan sombong. Hadapilah seranganku berikutnya.
Pertempuran sengit terjadi antara Pangeran Jayakusuma melawan Patih Madu. Patih Madu terus merangsek dengan serangan-serangan gencar. Pangeran Jayakusuma berusaha membendung arus serangan lawannya yang semakin berbahaya. Patih Madu sebenarnya masih menganggap enteng Pangeran Jayakusuma. Karena itu dia sempat lengah dan Pangeran Jayakusuma buru-buru menyabetkan mata pedangnya ke arah leher. Kurang ajar kau, Jayakusuma. Berani kau menyobek pakaianku. Kalau kau tidak segera merunduk, maka bukan hanya pakaianmu yang robek, tapi lehermu akan terkoyak, Patih Madu. Berdebah, setan jahanam. Awas, Pangeran. Gagak menyambar mangsa. Patih Madu mundur beberapa langkah. Lawa Ijo segera melihat bahwa lawan tanding Pangeran Jayakusuma sekarang tengah menyiapkan jurus andalannya. Awas, Pangeran. Dia mau menggunakan jurus gagak menyambar mangsa. Perhatikan benar-benar gerak tangan kirinya. Jangan sampai terkecoh. Baik, Tuan. Ayo, Jayakusuma. Kalau kau benar-benar jantan, laki-laki sejati, jangan bersikap pengecut. Kau akan segera tahu siapa Patih Madu yang sebenarnya. Mulai saja, Patih Madu. Mengapa kau banyak bicara? Bagus. Nah, terimalah seranganku. Pusatkan tenaga saktimu, Pangeran. Jangan ikuti pandangan matanya. Jangan tertipu gerakan tangan kirinya. Ayo. Ayo. Kau masih membutuhkan nasihat-nasihat dari orang tidak waras itu. Berarti kau belum punya pengalaman, Jayakusuma. Kau masih tergolong pendekar bocah. Hiop, mampus kau, Jayakusuma. Jangan menyuruk-nyuruk seperti babi hutan, Jayakusuma. Aku tidak akan memberimu ampun lagi. Hiop! Kau pasti mampus di tanganku. Hiop! Memang benar sekali apa yang dikatakan Patih Madu. Dia tidak lagi memberi ampun Pangeran Jayakusuma. Dengan jurus mautnya, gagak menyambar mangsa, dia terus memburu musuhnya, menyerbu dengan garang. Pedang hitamnya yang selebar telapak tangan orang dewasa mendesing dan menderu-deru di udara, menyambar dan berkauk tiada hentinya. Lawa itu sangat cemas lihat keadaan Pangeran Jayakusuma yang semakin terpepet. Suatu ketika, Pangeran Jayakusuma benar-benar terancam jiwanya. Pedang pancakumaranya bergetar dan tangannya terasa ngilu. Tapi Patih Madu terus saja membabat kiri, kanan, atas, dan bawah. Awas, Pangeran. Hentikan. Jangan layani dia. Ayo lari-lari, ayo. Jangan lari. Pengecut kau, Jayakusuma. Awas. Tahan mereka, Paman Gondosulo. Jangan biarkan lolos. Kejar dia. Mengapa Tuhan menarik-narik tanganku dan mengajak lari? Sudah kukatakan, Patih Madu bukan orang barangan. Dia lebih unggul, Pangeran. Iya, permainan pedangnya memang hebat. Tapi aku belum kalah, Tuan. Aku masih bisa bertahan. Nah, dengar, Pangeran. Kekalahan bisa berarti kematian. Apakah kau sudah bosan hidup, Pangeran? Tapi aku tak mau disebut seorang pengecut. Pangeran, kemenangan tak bisa direbut dengan membabi buta. Apalagi menghadapi musuh seperti Patih Madu. Di samping kehebatannya main pedang, dia juga pintar dan licik. Karena itu kita harus tetap menggunakan akal sehat. Apakah Tuhan berpendapat aku akan kalah? Ya. Melihat pertarunganmu tadi, kukira kekalahanmu hanya tinggal menunggu waktu. Kau hanya mampu bertahan. Dan itu bisa kau lakukan berapa lama? Berapa lama, Pangeran?
Sudahlah. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Ayo. Lalu, kita mau kemana, Tuan? Pergi, menghindari Patih Madu. Ayo cepat, Pangeran. Jangan ke sana, Tuan. Berbahaya. Ada banyak rumpun bunga beracun tumbuh di sepanjang pagar halaman. Lebih baik kita lewat sini. Kau tahu jalan yang paling aman untuk keluar dari istana ini? Aku tahu, Tuan. Kita bisa melewati lorong rahasia. Ayo. Lorong ini bisa membawa kita keluar dengan aman. Ujung lorong cukup jauh dan bermuara di sungai. Mereka pasti akan menyusul. Atau mungkin mereka menunggu di mulut lorong, seperti yang pernah kualami bersama Bibi dulu, waktu kami melarikan diri. Iya, keadaan kita memang tidak menyenangkan, Pangeran. Tapi kalau kau bisa menghindari bentrokan dengan Patih Madu, itu akan jauh lebih baik. Nah, sekarang begini saja, Pangeran. Mereka pasti akan segera menyusul kemari. Karena itu, jangan biarkan mereka masuk. Maksud Tuan, kita harus menutup pintu lorong rahasia ini. Iya, benar. Kau bisa melakukannya, bukan? Akan saya coba, Tuan. Serampung mengucapkan kalimatnya, Pangeran Jayakusuma lalu mengambil sikap duduk bersila. Pedang Pancakumara tergenggam erat di tangannya. Dia lalu mulai mengatur nafas. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti-flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.